Oke, selamat pagi. Eh, kita sekarang hari ini kuliah tentang bauran energi terbarukan dan energi laut di Indonesia serta dunia ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana bauran energi di beberapa negara, kemudian di Indonesia seperti apa, serta nanti yang dari laut itu EBT-nya berapa. Nah, ini target bauran energi di Indonesia ya, berkisar antara 13,9% realisasi ya, bukan bukan target. Dia realisasi di 2024, padahal targetnya di 23,23% di 2025. Ini sangat sulit kalau dilihat dari angka serta kegiatan yang pernah ada dilakukan di Indonesia. Indonesia tuh punya target yang cukup tinggi kalau kita lihat di grafik sebelah kanan ini. Pada 2030 itu sekitar 19 sampai 23%, kemudian 2060 itu di atas 70%. Nah, tentunya target-target ini juga eh, harus didukung dengan pemenuhan dan potensi yang ada ya di Indonesia. Ini data-data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, terutama dari Kementerian SDM dan Badan Pusat Statistik. Nah, sebetulnya Indonesia itu menargetkan 23% di 2025 ya, tapi karena 2024 itu nggak begitu meyakinkan, nah makanya diperpanjang nih targetnya sampai 2060. Nah, semoga nanti di 2060 atau 2030 checkpoint pertama itu bisa di 23% sebetulnya. Tinggal nanti bagaimana eh, apa yang menjadi pokok dari EBT di Indonesia, bauran EBT di Indonesia. Sejauh ini memang yang ditargetkan adalah dari hydropower ya, kemudian apa namanya solar cell gitu, dan dari laut nih hampir tidak dimasukkan ke dalam rencana strategis sampai 2060. Nah, ini kita coba lihat dari our world data, eh, persentase penggunaan EBT secara temporal ya, secara waktu, secara time series dari data sekitar 1985 sampai 2024, 2024-2025. Nah, ini ada yang menarik. Kalau Brazil memang dari dulu udah EBT, udah bioenergi ya. Dia punya bahkan di sana ada apa namanya? Mobil itu dirancang bisa mobil atau mesin-mesin diesel untuk bukan diesel ya, mesin-mesin untuk pembangkit listriknya itu dirancang bisa etanol dan minyak gitu. Sehingga EBT-nya dia dari sana. Dan etanol kan dari apa? Tebu, kemudian dari eh, tumbuhan-tumbuhan ya, dari biomasa. Nah, itu di Brasil sangat kaya. Sebetulnya di kita juga biomasa kan banyak sekali ya. Mau tebu, mau sawit, apapun ada kita sama-sama di tropis. Nah, kemudian ini Sweden, Swedia juga renewable energinya lumayan dari 85, tapi dia butuh waktu yang cukup panjang juga nih dari 85 sampai 2025 hanya mengalami kenaikan sekitar 10 sampai 20% mungkin. Nah, ini yang menarik. Di sini saya menampilkan Leone. Sierra Leone ini negara di Afrika Barat ya. Di Afrika Barat dia di 2000 itu masih di bawah 20%. Kemudian naik sekarang di atas 90%. Nah, ini tuh dia juga bioenergi, dari bioenergi ya. Kemudian negara-negara mayoritas lainnya di sini selain negara juga secara dunia itu seperti apa masih di bawah 40%. Nanti berikutnya kita coba lihat negara-negara lain yang saya pilih yang lebih unik.
Nah, di sini kita saya pilih beberapa negara, terutama di Afrika, kemudian juga rata-rata dari negara-negara yang low income countries, kemudian sama low middle income countries. Nah, menarik sekali dari 2000 ya, dari tahun 2000 datanya, low income countries ini memang dia sudah start di atas 40-an, di atas 40%, di bawah 50%, di atas 40%, untuk bauran energi baru terbarukan ya. Nah, eh, mengapa demikian? Karena kemungkinan besar low income countries ini dia memiliki ya tadi biomas yang cukup ya, kemudian hydropower juga lumayan banyak sehingga eh, apa namanya, bauran energinya itu sudah lebih tinggi gitu dibanding dengan negara-negara yang industrial tadi kita lihat, China kemudian Amerika yang industrial tinggi sehingga kebutuhan energi dari fossil fuel itu sangat apa namanya, tinggi gitu. Nah, ini kita lihat dunia di bawah 40%, low income countries di atas 60%, kemudian low middle income countries ya mungkin Indonesia termasuk ke low middle income countries, dia juga di bawah dunia dan di bawah Asia tentunya. Indonesia eh, kita posisinya masih di sini. Nah, ini nanti menarik dilihat kayak Sierra Leone, kemudian Kenya juga eh, bisa kita elaborasi lagi. Sebetulnya selain bioenergi atau biomas itu dia strateginya seperti apa gitu sehingga bisa terwujud. Nah, kalau di kita kan bioenergi juga potensial, geothermal potensial, hydropower apalagi, angin, kemudian matahari, wave ya, gelombang, tidal juga masuk di situ. Nah, ini apa yang menyebabkan mereka bisa achieve di persentase yang cukup tinggi. Meskipun nih si si Lionel ini sepertinya mengejarnya ketika COVID nih di 2020 ya, 2019-20 tuh dia langsung tinggi. Nah, kalau tadi secara temporal, sekarang secara spasial, tapi di tahun 2025 aja. Ini datanya data 2024 ya, tapi ditampilkannya 2025. Eh, kita bisa lihat di sini Indonesia 18-an persen ya. Kemudian tetangga kita di ASEAN yang paling tinggi ini ada Laos kayaknya ya ini. Kemudian juga Vietnam eh, ya 70-an persen Laos, Vietnam 40-an, Kamboja, kemudian Malaysia juga masih rendah ya karena minyaknya banyak mungkin, Brunei juga. Nah, ini nanti kita coba explore lagi kenapa si Laos ini bisa lebih tinggi dan surprisingly itu di benua Afrika ya itu relatif banyak sekali negara-negara yang bauran EBT-nya di atas 70% seperti itu. Di Eropa, ini yang putih-putih ini sebetulnya datanya belum update ya. Harusnya sih di 2000 di tahun sebelumnya ada. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa bisa cek. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa potensi Indonesia memiliki bauran EBT yang cukup tinggi itu sebetulnya masih ada gitu. Cuman memang kita nggak tahu sebetulnya kebijakan pemerintah kita arahnya itu pemenuhan untuk EBT-nya seperti apa. Secara ringkas, bauran energi di Indonesia dengan dibandingkan dengan negara yang udah sukses tadi ya di atas 99% itu ya ini menurut data World tadi 18 ya data data sekunder, tapi sebetulnya di SDM nih sekitar 13-an gitu. Jadi yang World tadi masih overestimate sebetulnya. Ya tapi nggak apa-apa, tapi masih di kisaran di bawah 20 sebetulnya. Nah, eh,
Sumber utama EBT Indonesia itu sebetulnya ada di geothermal, kemudian hidro ya, pembangkit listrik tenaga air, kemudian surya ya, jelas banget, dan bioenergi. Nah, apakah nggak punya yang laut gitu? Sebetulnya ada juga, tapi nggak dimasukkan dalam kerangka Indonesia, karena selain daripada mungkin pertimbangannya lebih ke kepraktisan, kemudian juga investor sukanya di mana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk negara yang sukses ini mayoritas itu memang hidro ya. Albania, Bhutan, Paraguay itu di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi bikin banyak bendungan, kemudian dia pakai air gitu ininya. Larinya ke sana, ke bauran energi baru terbarukannya. Nah, kalau misalkan kita lihat tantangan utama di negara yang sukses itu apa sih sebetulnya? Jadi sebetulnya minim ya, sangat minim. Jadi karena dia punya potensi besar sama sistemnya sangat sederhana. Mungkin aja nggak yang gede gitu sistemnya, dia masih sistem yang kecil-kecil tapi banyak gitu dan tersebar menyeluruh di pelosok negerinya. Seperti mungkin kalau teman-teman pernah tahu itu ada PLTMH Mikrohidro dari yang mengembangkan salah satunya IBK ya yang saya tahu. Nah, IBK itu masuk ke pelosok-pelosok kampung nyari potensi hidrotermal. Sebenarnya kan modalnya gampang, asal ada air, kemudian ada beda tinggi, generator bisa dinyalakan gitu. Nah, kemudian tantangan utamanya itu dari infrastruktur ya, sangat sederhana gitu. Jadi sistemnya sederhana, kemudian juga kebijakannya mendukung. Nah, kalau Indonesia seperti apa? Ini kita bisa lihat ya. Infrastruktur transmisi ya, PLN. Kalau di Indonesia ini perusahaannya kan PLN ya yang menyalurkan. Ini transmisi, kemudian regulasi. Regulasi jelas dari pemerintah. Kemudian ada dominasi batu bara ya, DMO. Kemudian ada TKDN. TKDN ini tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kalau misalkan mau membangun sesuatu produk ya, mau itu turbin atau apa-apa gitu, itu biasanya sarankan TKDN-nya harus sekian gitu. Sehingga misalkan teknologi yang udah well established untuk laut kita ya, untuk pembangkit tenaga laut harus impor, tapi nggak bisa karena terbentur dengan TKDN. Kemudian juga permintaannya mungkin bisa aja rendah di satu titik ya, potensial ya, tugas-tugas yang teman-teman kerjakan potensial tapi permintaannya rendah, maksudnya tidak ekonomis gitu. Kemudian populasi dan permintaan ya di Indonesia itu sangat besar, bebannya tinggi, kemudian eh, yang sukses itu kebanyakan negaranya kecil, sedangkan permintaannya juga nggak terlalu tinggi, nggak ada industri yang masif, sehingga kebutuhan akan listrik atau akan energi jauh lebih kecil. Nah, itu memudahkan pemenuhan eh, bauran ini ya, EBT ini. Kemudian transisi ya, kalau di Indonesia kita lihat cukup sulit ya, sistemnya besar, kompleks tadi ya. Kalau di yang negara-negara tadi itu relatif mudah, sistem kecil, potensi hidronya tinggi. Nah, target Indonesia yang tadi disebutkan ya, 70 di atas 70% 2060, sedangkan mereka sudah mencapai 100%. Nah, ini menjadi pekerjaan kita eh, berikutnya. Nanti akan saya coba bahas peran serta dari energi laut sebetulnya terhadap EBT di Indonesia masih potensial apa enggak. Secara potensi tentunya ada, nanti kita lihat. Nah, ini pemanfaatan energi laut di dunia ya. Kita kalau bicara EBT sebetulnya banyak sekali ya. Tadi memang kebanyakan juga di negara-negara yang udah di atas 50% itu kelihatannya biomas, bioenergi. Kemudian yang baru mau naik juga dari hydropower. Nah, terus gimana kalau misalkan dari laut? Apakah ada negara yang punya EBT dari laut? Ada ya, tentunya
seperti yang udah pernah kita tonton di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian kita simak eh, tentang pembangkit tenaga laut. Ini Inggris melalui Megan, dia punya pembangkit tenaga pasut ya. Sorry. Nah, selain Inggris itu ada juga Prancis ya, yang waktu itu pernah saya cerita, French Tidal Power Station. Dia malah beroperasi sejak 1966 sampai hari ini masih menyuplai listrik. Dan juga Amerika Serikat dan Australia. Dia proyeknya lebih ke tidal dan gelombang dan juga masih skala pilot ya, belum berproduksi secara komersial seperti di Inggris dan Prancis. Memang kelihatannya di dunia juga belum banyak negara-negara yang emang langsung mengeksploitas langsung memanen atau menggunakan energi dari laut ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalnya sebagai bauran dari EBT. Nah, ini kontribusi energi laut untuk EBT di beberapa negara dan di Indonesia ya. Kita lihat di Inggris, EBT-nya apakah sudah aktif? Ya kita lihat tadi sudah, kemudian di Perancis juga sudah EBT dari lautnya ya. Tapi mostly mereka juga pembangkit tenaga pasang surut karena eh, generatornya mungkin lebih familiar, lebih mirip dengan generator hidro gitu ya. Cuman emang sistemnya yang memang harus dibangun seperti membangun dam atau memanfaatkan kanal-kanal alami atau feature alam alami kayak teluk ataupun laguna gitu ya. Nah, kemudian ini di Australia itu masih sebagian dan kebanyakan masih piloting, Amerika juga. Nah, Indonesia belum terlihat signifikan ya. Walaupun sebetulnya potensinya besar. eh, Terus ada juga proyek ini Hydrowing di NTT, kayaknya dilarang tuka ini 10 megawatt, tapi nggak kedengeran lagi si proyeknya, nggak tahu jadi apa enggak. Cuman memang ya tadi tantangannya sangat besar ya, baik dari kebijakan, kemudian dukungan dari PLN dan lain-lain. Nah, tadi di dunia ya. Nah, sekarang di Indonesia, gimana potensi di Indonesia? Sebetulnya kalau berbicara potensi, banyak kajian, kemudian dari kita juga mungkin Bu Nining ya banyak sekali menghitung, menerbitkan paper mengenai potensi dari energi-energi yang mungkin bisa dipanen dari laut Indonesia. Beliau biasanya dari gelombang, kemudian ini data-data yang dari berbagai sumber ya. Untuk pasut itu bisa sampai 19,5 gigawatt, gelombang 17,9 gigawatt, kemudian OTEK 41 gigawatt paling tinggi ya OTEK ini. Cuman memang penerapannya yang masih tidak diupayakan gitu. Kemudian proyek awal yang Hydrowing ini juga masih di tahap perencanaan. Di Larantuka ini kalau nggak salah. Waktu itu juga sempat lihat ada websitenya, bahkan ada timelinenya, kapan dia dealing, kapan dia kajian, dan lain sebagainya. Menarik sebetulnya diteruskan ya di si Hydrowing ini. Jadi mungkin teman-teman bisa explore lagi tentang Hydrowing 10 MW di NTT. Nah, kalau kita mau melihat negara-negara yang sukses melakukan bauran energi tinggi di bidang EBT ya, energi baru terbarukan, itu beberapa fokusnya nggak banyak, dia cuma fokus di sumber daya dominan ya, di PLTA, kemudian biomasa tadi ya, ataupun arus laut gitu. Jadi memang udah difokusin di situ. Indonesia banyak sumber daya, banyak potensi, tapi masih mungkin kita harus bedah lebih dalam sebetulnya di Indonesia ini seperti apa, apa namanya, roadmap energinya, kemudian turunannya, sehingga bisa melihat lebih jelas kapan kita bisa achieve EBT-nya lebih tinggi gitu. Kemudian regulasi ya tentu, kemudian juga infrastruktur ini gridnya siap untuk banyak hal. Karena begini,
teman-teman. Biasanya listrik yang dihasilkan dari batu bara, dari pembangkit batu bara, kemudian dari pembangkit gas, itu eh, punya karakteristik yang berbeda dengan misalkan solar cell ataupun apa namanya yang lainnya lagi PLTA gitu ya, ataupun nanti misalkan kalau ada arus laut seperti itu. Oke, ini terakhir ya, tugas. Ini adalah daftar negara yang menurut World Data itu sudah di atas 70% punya bauran energi EBT. Tiap orang nanti colong dibuatkan apa namanya, semacam infografis sederhana ataupun PPT satu halaman kayak gitu yang coba mengeksplor jumlah penduduk dan kebutuhan energi tersebut di negara tersebut ya. Jadi berapa banyak sih penduduknya sama kebutuhan energinya seperti apa ya. Kemudian juga kebijakan energi di negara tersebut. Misalkan apakah eh, dia sudah menargetkan sejak jauh-jauh waktu untuk ke EBT ataupun memang karena ke potensinya gitu ya, potensi di negaranya tuh udah ada EBT sehingga ya udah diarahkan ke EBT. Seperti Brasil, Iceland gitu ya. Dia kan memang banyak berhasil banyak bioenergi gitu, makanya dia olah. Nah, terus yang ketiga coba jelaskan jenis EBT apa yang digunakan. Jadi persentasenya, misalkan Iceland mungkin geothermal paling tinggi, kemudian hidronya berapa, solarnya berapa lebih kecil gitu. Nanti persentasenya dibahas juga. Ya, itu aja. Nanti ini untuk minggu depan kita flash presentation ya. Setiap orang sekitar 3 menit lah, 2 sampai 3 menit bicara untuk tiga hal ini. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu ini saya cukupkan. Selamat pagi.